Nah, pemirsa, apa jadinya jika nasi diganti dengan makanan dari bahan baku batang tepung aren? Nah, di Jepara ada horok-horok, yakni olahan makanan berbahan baku batang tepung aren yang begitu nikmat jika disuguhkan dengan pecel sayur untuk berbuka puasa. Jika Anda berkunjung ke Jepara, Jawa Tengah, kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba horok-horok, salah satu makanan khas Jepara. Horok-horok terbuat dari sagu atau tepung batang aren. Proses pembuatannya membutuhkan waktu cukup panjang karena melalui proses beberapa tahap. Mulai dari proses sangrai, pendinginan, hingga beberapa kali proses pengukusan. Horok-horok yang telah matang memiliki tekstur kenyal, namun lembut jika dikunyah. Penyajian horok-horok ini akan begitu nikmat jika dipadukan dengan pecel sayuran bumbu kacang. Bagi masyarakat Jepara, horok-horok makanan favorit pengganti nasi dengan kandungan rendah karbohidrat. Tak heran jika horok-horok cocok disantap kala berbuka puasa maupun saat sahur di bulan Ramadan. Pecel horok-horok itu salah satu makanan khas di Jepara, punya ciri khas gitu ya, karena horok-horok ini tuh sebagai makanan yang khusus ada di kota Jepara saja, di kota lain tidak ada. Apalagi makannya dikombinasikan sama pecel, itu kenikmatannya yang luar biasa. Menu horok-horok bisa ditemui di warung makanan atau kafe yang menyediakan makanan tradisional. Pecel sambal kacang biasa dijadikan makanan pendamping horok-horok dalam penyajiannya. Horok-horok dikemas dengan alas daun jati sehingga terlihat tradisional. Kalau menurut saya selama ini banyak masakan sekarang seperti itu sudah biasa untuk konsumsi, untuk itu tadi horok-horok sebagai pengganti nasi, di mana bisa juga untuk menu buka puasa dan juga bisa untuk sahur juga bisa. Di warung makan, satu porsi pecel horok-horok seharga Rp10.000. Sementara untuk di kafe, satu porsi pecel horok-horok dengan menu tambahan berupa tahu, tempe, telur dadar, serta ayam goreng dijual dengan harga Rp30.000. Dengan harga tersebut, tentu akan membuat penikmat kuliner kenyang dan puas menikmati rasanya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah tempat usaha kayu, 20 kontrakan semi permanen, dan 5 warung makan di Palmerah, Jakarta Barat. Sementara di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, kebakaran juga menghanguskan 3 unit rumah kontrakan. Api dengan cepat membakar habis beberapa bangunan di Jalan KS Tubun 3, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya bangunan dengan material kayu menyebabkan api dengan cepat merambat ke bangunan lain yang letaknya berdempetan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berupaya melokalisir api mencegah kebakaran meluas. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Kebakaran diduga berawal dari lantai 2 salah satu rumah salah satu kamar kontrakan yang menyebar dengan cepat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, kebakaran menghanguskan 3 unit kontrakan di kawasan Cipinang, Jakarta pada Kamis malam. Api membakar habis seluruh bangunan kontrakan yang berada di permukiman padat penduduk. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran berawal dari ledakan di salah satu kontrakan yang ditinggal penghuninya. Api kemudian menjalar ke unit kontrakan lainnya yang bersebelahan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga akibat korsleting listrik, 4 kios pedagang di Pasar Laino, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Sementara itu di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 3 rumah semi permanen hangus terbakar. Diduga akibat korsleting listrik, 4 kios pedagang di Pasar Laino, Kecamatan Bataleworu, ludes terbakar. Warga berjibaku memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, namun karena bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat merembet ke bangunan lainnya.
Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. 4 bangunan kios yang terbakar, diantaranya 1 kios pakaian bekas dan 3 lainnya kios sembako. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kobaran api meludeskan 3 rumah semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Pulau Rebuk, Kelurahan Semulajadi, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga sekitar panik saat api merembet ke rumah warga lainnya. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun petugas sempat kesulitan karena akses jalan dan banyaknya warga yang berkerumun. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan 3 rumah tersebut. Identifikasi karena masih dalam proses pemadaman, tapi sekarang ini sudah tahap pendinginan. Jadi belum terdata, nanti kita berkoordinasi selanjutnya sama lurah dan keplingnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti sumber kebakaran. Akibat kebakaran ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan Tanjung Balai, Sumatera Utara, Febriano Tameng, Munawali Lamri, iNews melaporkan. Banjir bandang yang membawa material lumpur dan kayu merendam 3 kecamatan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selain merendam ribuan rumah, banjir bandang juga membuat sejumlah akses jalan lumpuh. Luap. Air terjun. Selesai kita. Sejumlah akses jalan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan lumpuh usai dihantam banjir bandang yang membawa material lumpur dan kayu. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga panik dan menyelamatkan diri tanpa dapat menyelamatkan harta benda berharga mereka. Ada 3 kecamatan yang dihantam banjir, yakni Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Timur. Banjir terparah terjadi di Jalan Blimbing, Kecamatan Wara, dan Jalan Cakalang di Kecamatan Wara Timur. Sedikitnya 2.000 rumah warga kini tertutup material lumpur dengan ketebalan antara 10 hingga 30 cm. Petugas gabungan terus berjibaku mengevakuasi material kayu yang menutup akses jembatan. Tingginya intensitas curah hujan serta adanya dugaan pembalakan hutan dan alih fungsi lahan diduga menjadi pemicu utama banjir bandang tersebut. Debit airnya sangat tinggi. Nah ini dia material yang terbawa air ini rata-rata pohon. Kemungkinannya ada pembalakan di atas. Ini juga yang harus diselesaikan. Misalnya besok pagi bersama dengan Pak Sekda dengan instansi BPD lainnya kita akan meninjau ke atas. Karena ini menjadi persoalan serius. Banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Kota Palopo membuat arus lalu lintas kini dialihkan mengambil jalur yang cukup jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebanyak 31 desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Peristiwa itu membuat 6.500 rumah terdampak banjir. 31 desa di Kabupaten Kudus dilanda bencana banjir dan berdampak pada 6.500 lebih rumah warga. Untuk meringankan beban warga terdampak banjir tersebut, Bank Tabungan Negara atau BTN menyalurkan bantuan berupa paket sembako senilai 200 juta rupiah. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Direktur Risk Management Setio Wibowo kepada Asisten 2 Sujatmiko yang didampingi oleh Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus, Munzir. Selain itu, BTN juga menyalurkan hal yang sama di 2 kabupaten lainnya, yakni Demak dan Grobogan. Kalau adanya bencana tentunya yang terdampak adalah rumah kan. Jadi sebagai bank yang bergerak di sektor perumahan tentunya ini terpanggil di mana kita bisa membantu bersama-sama sebagai bagian dari masyarakat gitu ya, meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir tentunya. Diharapkan sumbangan berupa paket sembako ini bisa meringankan korban banjir khususnya di bulan Ramadan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.